Jika Huwa Allah Ahad adalah kebenaran mutlak, lalu kenapa kau masih merasa sendirian? Kenapa kau masih merasa terpisah dari semesta dan Sang Pencipta? Kita semua tumbuh dengan gambaran yang sama. Ada Tuhan, ada hamba, ada pencipta, dan ada ciptaan. Ada yang berada di atas langit dan ada yang berlutut di bumi. Itu adalah logika manifestasi dan itu memang masuk akal. Tapi apa jadinya jika isi dari narasi video ini menghancurkan seluruh bangunan logikamu itu sekarang juga? Karena jika Dia adalah Ahad, esa secara mutlak tanpa pembagian, maka tidak pernah ada jarak. Jika tidak ada jarak, maka tidak ada konsep di atas maupun di bawah. Dan jika tidak ada atas dan bawah, maka di manakah sebenarnya kau berdiri saat ini? Salam Sang Sejati. Kau menyebut ada utara karena ada selatan. Kau menyebut ada atas karena ada bawah. Seluruh pemahamanmu tentang dunia dibangun di atas dualitas. Tapi bagaimana jika ruang dan semua batasan itu hanyalah ilusi dari instrumen persepsimu sendiri? Dan ketika dualitas itu runtuh, seluruh kompas logikamu pun pecah. Huwa, Dia. Kata ini bukan sekedar kata ganti. Kata ini adalah pengakuan tertinggi atas ketidakmampuan akal untuk menjangkau zatnya. Kau tidak mampu mengetahuinya bukan karena kau bodoh, melainkan karena pikiranmu tercipta dari kepingan-kepingan keterbatasan. Dan keterbatasan sampai kapanpun tidak akan pernah bisa melingkupi yang maha tanpa batas. Ibaratnya seperti seekor ikan yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencari lautan. Ia berenang ke timur dan ke barat, menyelam ke dasar tergelap, melompat ke udara tanpa pernah menyadari bahwa setiap tetes air yang menyentuh sisiknya, yang masuk ke insangnya, yang menopang seluruh keberadaannya adalah samudra itu sendiri. Seperti itulah gambaran akal manusia. Dan Huwa adalah kesadaran tertinggi bahwa kau tidak perlu mencari samudra, kau hanya perlu berhenti merasa terpisah darinya. Setiap kali kau mengucap Huwa dengan kedalaman jiwamu, sebenarnya kau sedang memproklamasikan penyerahan dirimu secara mutlak. Aku menyerah. Aku berhenti memanipulasi realitas dengan pikiranku. Aku diam dalam kegoibannya. Lalu hadir kata Allah. Allah adalah Ismul A'zam, nama agung yang menghimpun seluruh nama, sifat, dan tajalli. Inilah momen ketika Dia yang maha goib mulai menampakkan keindahan serta keagungannya di panggung semesta ini untuk dikenali. Di setiap gerak atom, di setiap degup jantungmu, di setiap hembusan angin dan tetesan hujan, itulah Allah yang sedang memancarkan tanda-tanda keberadaannya. Sebagaimana firman-Nya, ala innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya aku Allah maha meliputi. Tapi berhati-hatilah pada jebakan penglihatanmu. Jangan pernah kau terpaku pada bentuk-bentuk wujud yang fana. Lihatlah Sang Penampak bentuk.
Karena seluruh bentuk di alam semesta ini bergerak menuju kehancuran dan kelenyapan, sedangkan yang menampakkan bentuk tetap kekal abadi. Alam semesta tidak pernah berdiri sendiri. Ia hanyalah kilatan cahaya yang terpancar dari wujudnya yang sejati. Dan selanjutnya, Ahad. Ahad bukanlah sekedar angka satu dalam hitungan matematikamu. Ahad adalah keesaan mutlak yang tidak menerima pembagian, tidak memiliki bagian, dan tidak berdampingan dengan apapun. Ini adalah pintu terakhir yang membuat seluruh ahli filsafat dan juga para cendekiawan kehilangan pegangannya. Sebab di kedalaman Ahad, kau tidak lagi diizinkan untuk berkata, "Aku di sini dan dia di sana." Kau bahkan tidak lagi boleh berkata, "Aku mencintainya." Karena jika kau masih menyisakan kata "aku", itu tandanya kau masih memelihara berhala keakuan. Kau masih menganggap dirimu sebagai wujud mandiri yang berdiri di luar liputan keesaan yang maha mutlak. Sekarang, mari kita melangkah ke tempat yang selama ini paling kau hindari. Tempat yang membuat para pencari kebenaran meneteskan air matanya. Tempat yang membuat para arifin memilih membisu selama bertahun-tahun. Ini bukan lagi sekedar tentang cinta, bukan lagi sekedar tentang teori makrifat. Ini adalah tentang terbaliknya kesadaran. Selama ini, kau memposisikan dirimu sebagai subjek. Kau berpikir bahwa kau adalah aku yang sedang berdoa kepada dia. Kau berpikir bahwa kau adalah aku yang sedang menyerap kalimat-kalimat ini. Dan kau merasa dirimu adalah pelaku utama dalam panggung pencerahan ini. Tapi bagaimana jika kenyataannya berbalik total? Bagaimana jika kau sebenarnya tidak pernah menjadi aku? Bagaimana jika sejak detik pertama kau terlahir ke dunia ini hingga saat ini, apa yang kau sebut sebagai dirimu, identitasmu, jalan pikiranmu dan perasaanmu hanyalah sebingkai bayangan yang sedang bermimpi bahwa ia adalah sesuatu yang nyata? Bagaimana jika kalimat Huwa Allah Ahad bukanlah kalimat yang sedang kau baca ataupun yang bisa kamu kaji, melainkan kalimat kekal yang sedang membaca dan meruntuhkan kepalsuan dirimu? Renungkanlah hal ini dengan kedalaman jiwamu, wahai penyimak setia channel Sang Sejati. Jika dia adalah Ahad, maka tidak ada wujud hakiki selain wujudnya. Jika tidak ada wujud yang lain, lalu siapa sebenarnya yang mengucapkan Huwa? Apakah itu lidah dagingmu? Atau apakah hakikat Huwa itu sendiri yang sedang menggunakan instrumen tubuhmu untuk menyaksikan serta menyatakan dirinya sendiri? Inilah puncak pemahaman yang oleh para guru sufi sejati disebut sebagai fana. Fana bukanlah kematian fisik, bukan pula hilangnya tubuhmu dari muka bumi ini. Fana adalah lenyapnya ilusi keakuan, lenyapnya keyakinan palsu bahwa kau adalah pemilik kehendak, pemilik ilmu, dan pemilik perbuatan. Ketika bayangan keakuan itu sirna, yang tersisa hanyalah dia yang selalu ada sejak awal tanpa awal dan tetap ada hingga akhir tanpa akhir. Sekarang sadarilah, jika kau masih merasa sedang berusaha mendekatinya,
dengan segala tirakat dan latihan spiritualitasmu. Buang itu jauh-jauh sekarang juga, karena itu adalah ilusi kesombongan yang masih tersembunyi. Dialah yang sedang mendekati dirinya sendiri melalui fenomena dirimu. Kau tidak lebih dari sekedar cermin transparan yang digunakan oleh keindahannya untuk memantulkan keindahan itu sendiri. Itulah mengapa pemahaman ini dianggap sangat berbahaya bagi jiwa yang belum siap. Karena ketika hakikat ini benar-benar menghujam jiwamu, kau tidak lagi bernafsu mengejar surga demi memuaskan keakuanmu. Dan kau tidak lagi gemetar oleh ketakutan akan nerakanya. Kau hanya akan tersenyum melihat seluruh drama jagat raya dan berkata, seluruh alam semesta ini hanyalah tarian tajalinya. Lalu timbul pertanyaan yang paling krusial. Bagaimana seseorang bisa melanjutkan hidup di dunia nyata ini dengan kesadaran terbalik seperti ini tanpa kehilangan akal sehatnya? Bagaimana ia berinteraksi di pasar, di rumah, dan di tengah masyarakat dengan kesadaran seperti ini? Pertama, berhentilah menganggap dirimu, pencapaianmu, dan peranmu sebagai sesuatu yang penting. Seluruh amal ibadahmu, pengetahuanmu, pengorbananmu, dan kebaikanmu sama sekali bukanlah milikmu. Semua itu adalah artikulasi dari gerak sifat Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Petunjuk yang sedang meminjam ruang hidupmu untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Ketika kau berbuat baik, jangan biarkan dirimu merasa menjadi pahlawan. Kau hanyalah saluran bagi rahmatnya. Kedua, ketika kau tergelincir ke dalam dosa dan keterpurukan, jangan biarkan keakuanmu bersembunyi di sebalik rasa putus asa yang berlebihan. Rasa putus asa yang meratapi kelemahan seringkali adalah bentuk lain dari kesombongan yang terluka karena merasa dirinya seharusnya suci. Ketahuilah bahwa aku yang berdosa dan yang bersalah itu pun adalah bayangan fana yang penuh keterbatasan. Yang nyata adalah Dia yang Maha Pengampun dan Maha Penerima Tobat. Penyesalanmu bukanlah cara untuk mengubah sikap Tuhan kepadamu, melainkan momen di mana bayangan itu disadarkan kembali bahwa ia tidak memiliki daya apapun tanpa keampunannya. Ketiga, ketika gelombang kebahagiaan menghampirimu, jangan biarkan dirimu terangkat oleh kesombongan. Dan ketika badai kesedihan menyergap jiwamu, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam duka nestapa. Sebab bahagia dan sedih, suka dan duka, sehat dan sakit hanyalah topeng-topeng pasang surut kehidupan di alam fenomena. Di balik ribuan topeng fenomena yang senantiasa terus berubah, hanya ada satu wajah yang menetap dalam kedamaian abadi. Ia berada dalam kondisi apa adanya, bukan ada apanya. Jadi, jika keberadaanmu hanyalah bayangan, jika amalmu bukanlah milikmu, jika doamu pun adalah pergerakan darinya, lalu modal apa yang sebenarnya akan kau bawa saat melangkah melintasi gerbang kematian nanti? Jawabannya adalah tidak ada, kosong. Karena pada hakikatnya hanya Dia yang kekal, dan kesadaran penuh bahwa hanya wujudnya yang kekal, itulah satu-satunya bekal sejati. Bekal ini bukan sekedar tiket untuk menuntut tempat di dalam surga. Bekal ini adalah kesadaran mutlak bahwa surga, neraka, dan seluruh lapisan dimensi adalah ciptaannya. Dia tidak menjadi lebih agung karena adanya surga, dan Dia tidak berkurang sedikit pun kemuliaannya
karena adanya neraka. Dia hanya memancarkan keberadaannya dan dia memerlukan saksi bagi keagungan pancaran tersebut. Dan kau, bentuk bayangan yang fana dan sementara ini, telah dipilih dari ketiadaan untuk menjadi saksi atas keindahan serta keagungan wujudnya. Itulah letak kemuliaanmu yang sejati. Sampaikan pesan ini kepada jiwa yang telah lelah mengarungi samudra jawaban yang sifatnya masih dangkal. Jiwa yang mulai haus akan pertanyaan-pertanyaan hakiki. Karena satu pertanyaan yang mampu meruntuhkan ilusi keberadaan jauh lebih berharga daripada 1000 jawaban yang hanya memuaskan ego dan akal pikiranmu. Dan sebelum keheningan mengambil alih seluruh suara ini, dengarkanlah satu kalimat terakhir yang diucapkan oleh kedalaman kekosongan itu sendiri. Huwa Allah Ahad. Demikianlah, sampai jumpa di video berikutnya. Salam